wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandayanti, NIM 221220057. Di sini saya dari kelas B semester 6 dan di sini saya akan membuat video dokumentasi mata kuliah bimbingan dan konseling. Adapun tugas kali ini yaitu konseling anak yang berkebutuhan khusus yang dibully teman kelasnya. Perkenalkan, nama klien saya. Saya Zulfatul Mulki. Sebelumnya itu Zulfatul Mulki dari mana? Saya dari Kendari. Oke. Baik, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya perkenalkan, saya menggunakan konseling individual dengan asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kejujuran. Baik, mungkin langsung saja saya akan sedikit bertanya kepada saudari Zulfa tentang kasus bullying. Baik, halo Zulfa, apa kabar hari ini? Baik Bu, tapi saya serasa sedih. Kenapa bisa sedih? Di sekolah teman-teman sering diejek saya karena saya berbeda. Baru mereka udah bilang hal-hal yang menyakitkan dan kadang-kadang udah ganggu saya. Oh iya, karena juga saya mendengar beberapa informasi dari teman-teman ataupun guru bahwa saudari Zulfa ini mempunyai masalah ya. Boleh kamu ceritakan tentang apa yang membuat kamu sedih? Boleh menceritakan yang sebanyak-banyaknya supaya saya sebagai konselor akan memberikan motivasi untuk saudari Zulfa. Mereka ada panggil saya dengan sebutan yang buruk Bu, dan kadang-kadang menyembunyikan barang-barangku. Baru saya tidak tahu harus bagaimana lagi Bu. Seperti apa yang teman-teman Zulfa lakukan kepada saudari Zulfa, seperti kayak memukul kah atau mengejek kah? Ya Bu, mereka sering ejek saya, bilang begini-begini, seperti itu Bu. Sudah berapa lama saudari Zulfa dibully? Apakah dari mulai awal masuk sekolah atau kelas berapakah? Dari kelas 11 Bu. Kelas 11. Yang membuli Anda itu adik kelas atau kakak kelasnya? Teman sekelas Bu. Itu Kadang juga adik kelas, kadang juga kakak kelas. Kenapa adik kelas atau kakak kelas itu selalu membuli saudari Zulfa? Karena mungkin mereka ada rasa saya berbeda sama mereka, jadi udah bully saya. Jadi apa yang menyebabkan sehingga teman-teman itu merasa tidak nyaman dengan saudari Zulfa? Mungkin karena saya jarang bersosialisasi sama mereka karena saya berbeda, baru saya malu juga ikut gabung sama mereka. Jadi apa saudari Zulfa sudah mengetahui, apakah ibu Zulfa atau kedua orang tua Zulfa itu sudah mengetahui bahwa saudari Zulfa itu sering dibully di sekolah atau belum membicarakan tentang kasus ini? Belum Bu. Kenapa saudari Zulfa tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya? Saya takut Bu, nanti mereka khawatir, baru marah juga nanti. Begitu ya. Iya Bu. Jadi saudari Zulfa ini ketika dibully, apakah saudari Zulfa ini sendiri tinggal di tempat bangkunya sendiri atau kayak seperti keluar dari ruang kelas atau pergi melapor sama gurunya? Kadang Bu saya tinggal di kelas, kadang juga sama lawan. Cuman pernah saya menegur sama guru, tapi dibilangin saja sama gurunya sabar saja, seperti itu. Jadi begini saudari Zulfa, ketika kita dibully sama teman, kita harus sabar menghadapinya, tapi tidak
tinggal begitu saja kita harus melapor kepada kedua orang tua kita, guru kita, sehingga guru kita atau kedua orang tua kita bisa bekerja sama untuk mengatasi teman-teman saudari Zulfa yang telah membuli saudari Zulfa gitu. Iya Bu. Jadi saya tahu cerita Zulfa itu sangat sulit atau sangat sulit untukmu, dan mungkin kamu tidak merasa nyaman kan? Iya Bu. Jadi terkadang perlu banyak orang yang terkadang kita perlu membicarakan kepada orang-orang agar mereka lebih banyak yang tahu, supaya bisa diatasi dengan kasus ini. Saya di sini sebagai konselor akan membantu saudari Zulfa bagaimana ketika kita harus mencari jalan keluar atau solusi untuk menangani teman saudari Zulfa yang telah membuli. Jadi kira-kira kalau saudari Zulfa ini dibuli, apakah menangis atau tidak? Kadang Bu menangis kalau mereka dah pukul saya terlalu kencang atau bully saya sampai saya rasa sakit hati sekali. Kadang menangis di WC. Begitu ya. Jadi kalau saudari Zulfa dibully, kenapa saudari Zulfa itu tidak langsung menegur dia bahwa tidak semua orang itu harus kayak sempurna dengan seperti dia? Kadang pernah saya tegur itu hari, cuma langsung ditertawakan sama mereka Bu. Saudari Zulfa bilang apa kepada mereka? Saya bilang setiap manusia itu berbeda-beda, pasti ada punya kekurangan dan kelebihannya, tapi mereka langsung ketawa terbahak-bahak sama teman-temannya. Oke, saya mengerti. Jadi orang yang membuli Zulfa ini berapa orang? Ada Bu satu geng yang memang terkenal di kelas itu. Oh iya, memang kadang dalam satu kelas itu memang dia mempunyai satu geng, kadang dia merasa yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi begini ya, saudari Zulfa, saya akan memberikan motivasi agar saudari Zulfa itu kuat menahan bullying itu. Jadi begini, saya sebagai konselor, saudari Zulfa itu ketika ada temannya yang selalu membuli saudari Zulfa, maka harus cepat melapor kepada kepala sekolah atau bimbingan konselor. Karena sebagai konselor itu sangat penting bagi anak-anak yang ingin berkebutuhan untuk menceritakan segala masalah yang dia hadapi. Jadi konselor itu adalah dia yang selalu memberikan motivasi atau penyemangat kepada siswanya, agar siswanya ini lebih tidak malas lagi datang ke sekolah, karena mungkin alasannya dia bilang sama orang tuanya, Mak, saya tidak pergi ke sekolah karena sakit, pura-pura sakit kepala. Jadi mungkin itu alasannya mengapa kayak saudari Zulfa tidak pergi ke sekolah, karena mungkin takut dibully ya. Jadi begini, jangan pernah takut untuk dibully sama teman-temannya, karena semua guru dan bimbingan konselor itu siap mengatasi masalah ini dan akan berkomunikasi dengan kedua orang tua yang teman bully ini, supaya teman saudari Zulfa yang sering membulinya dia itu diberi kayak sanksi kah, kayak dikasih tidak naik kelas kah, atau dia kasih hukuman kah, supaya dia merasa merasa minder begitu, kayak tidak mau bilang oh iya kita salah karena kita sering membuli Zulfa. Mungkin pada suatu saat nanti dia merasa bersalah dan dia datang kepada saudari Zulfa atau kepada kedua orang tua Zulfa untuk meminta maaf tentang terjadinya kasus bullying ini, karena kasus bully itu memang tidak
memang sering terjadi di sekolah-sekolah ya. Tetapi kasus ini memang tidak wajar sih untuk terjadi, karena kita sebagai siswa, kita harus saling menolong, bukan saling mengejek. Memang ada teman kita yang contohnya seperti dia orangnya jelek, begitu dia cantik, jadi dia mengejek ini, dia tidak pintar, baru dia yang pintar, jadi mengejek temannya yang kayak tidak pintar begitu. Jadi saudari Sulfa itu harus tetap semangat sekolah, jangan kayak beralasan itu tadi yang saya sampai tanyakan, bilang jangan malas karena takut dibully ya. Jadi saudari Sulfa ini bagaimana, sudah merasa nyamankah dengan ini atau masih ada yang terjanggal? Kalau ada silahkan ditanyakan kepada saya, dan saya akan siap mendengarkan cerita saudari Sulfa. Iya Bu, saya rasa sudah lebih ringan nih bebanku, sudah cerita sama kita. Oke, jadi tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan. Kalau ada silahkan sebelum saya pergi di tempat yang lain. Tidak ada nih Bu, saya cuman mau belajar, bisa belajar dengan tenang dan punya teman yang baik, hanya itu yang saya mau di sekolah ini. Iya, insya Allah setelah ini mungkin saudari Sulfa sudah kayak nyaman ya, kayak sudah enak begitu, kayak sudah bebannya itu sudah bagi sudah kayak sudah tenang itu toh belum, karena sudah menceritakan. Jadi setiap ada masalah tolong dilaporkan kepada wali kelasnya atau guru-gurunya, karena dia akan selalu memberikan kita penyemangat. Baik, jadi saya rasa cukup ya saudari Sulfa. Jadi nanti ketika punya masalah tolong dicerita ya. Makasih Bu atas sarannya. Iya, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.